Ke situ. Saya mau tanya hal menarik isu nasional hari ini. Bagaimana tanggapan Ketua DPC Pemuda Demokrat Kota Bekasi dengan tertangkapnya wali kota? Di mata pemuda seperti apa? Harus di apa ya? Wali kota itu orang baik sebenarnya. Oke. Terima kasih Tum. Akhirnya saya datang juga di podcast The Marhain. Ngerasain juga atmosfer podcast bagaimana yang dibangun oleh Ketum. Mungkin Merdeka, Marhain, Jaya. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast The Marhain bersama saya Baharudin Farawan. Pada kesempatan kali ini di awal tahun 2022, masih dalam suasana tahun baru, saya mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2022, dan kiranya apa yang kita cita-citakan di masa lalu, di tahun lalu, dapat terkabul di tahun ini dan di hari-hari yang mendatang. Sebagaimana program podcast kita berbincang-bincang tentang pemuda demokrat Indonesia maupun program-program baik sifatnya internal dan eksternal organisasi dalam rangka mengembangkan organisasi kita dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan sore hari ini 21 Januari 2022, saya kedatangan tamu jauh itu karena sebenarnya dekat, cuma jarang datang. Bung Jesa. Siap. Selamat datang di studio podcast The Marhain. Siap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Bung Jesa, selamat. Pada kesempatan ini kita bincang-bincang singkat terkait dengan kepemimpinan Bung Jesa di Kota Bekasi. Semoga rame-ramenya Kota Bekasi beberapa hari terakhir ini dapat dijaga keseimbangannya oleh pemuda demokrat. Siap. Masih ada yang bisa mengawal pemerintahan yang baik dan bersih. Bung Jasa, sebelum kita berkenalan, sebelum kita masuk ke program bincang-bincang kita lebih jauh, saya sendiri secara pribadi juga belum kenal ya, secara dekat, paling se-hello lah seperti itu. Bisa diperkenalkan singkat siapa nama lengkap, keluarga, domisilinya di mana, pendidikannya, silakan. Oke. Terima kasih Tum. Akhirnya saya datang juga di podcast The Marhain. Ngerasain juga atmosfer podcast bagaimana yang dibangun oleh Ketum. Mungkin saya perkenalkan singkat bahwa nama saya MJ Sado Jonathan. Saya tinggal di Bekasi, domisili di Kecamatan Mustika Jaya, Kelurahan Mustika Jaya. Kebetulan sudah menikah. Dan sekitar setahun lalu saya dilantik jadi Ketua Pemuda Demokrat Kota Bekasi. Mungkin itu. Tinggal 2 bulan lagi setahun lalu. 2 bulan, bulan Maret Ya. Bulan Maret saya dilantik. Bung Jesa, saya belum tahu Bung asalnya dari mana. Saya pikir mungkin orang India yang terdampar di Bekasi, atau asalnya dari mana? Kalau ayah saya Solo. Oh, Solo ya. Ayah Solo, ibu itu Medan. Oh. Nah, jadi cuman karena saya nggak bisa bahasa daerah dua-duanya, akhirnya saya menganggap diri saya orang Bekasi. Karena taunya cuma bahasa Ilokora kalau kata orang Bekasi. Bekasi banget gitu ya. Bekasi banget. Udah berapa lama di Bekasi? Saya masuk ke Bekasi itu tahun 94 mungkin. Studi di sana atau memang saat pindah? Saya SD SMP itu masih di Jakarta tuh, di Cakung, Pulau Gebang. Oke. SMA ditarik ke Bekasi. SMA-nya di Bekasi, kuliah di Bekasi, gitu. Oke. Studi apa kuliahnya? Saya manajemen informatika di BSI. BSI ya? Di BSI Bekasi. BSI sama dengan Nurul BSI juga? Iya. Tapi dia Kebetulan BSI kita Cawang. ini anak buahnya Obama memang.
Obama ya? Obama, kuliah Bekasi aja katanya di iklannya. Oh, oh BSI juga, ya ya ya. Bung Jasa dulu sebelum jadi ketua Pemuda Demokrat dulu bergabung apa di struktur atau memang belum? Memang dari 2018 itu saya sudah di Pemuda Demokrat. Struktur atau? Event ya di struktur. Event pertama itu pas kami bekerja sama dengan BPIP di Ya. Bekasi gitu. Nah, itu saya sudah jadi ketua pelaksana waktu itu. Iya, iya. Gitu. Memang kerja-kerja ideologi lah Iya. gitu. Memang kalau Pemuda Demokrat di Bekasi itu mengedepankan kerja-kerja ideologi lah. Iya, Bagaimana iya. penanaman marhaenisme dan lain-lain gitu. Oke, oke. Bung Jasa pengalaman organisasinya sendiri mungkin dulu di mahasiswa, di kampus atau OSIS waktu SMA. Kalau di SMA saya ketua pencinta alam di K8. Iya. Lalu di Alam saja dicinta apalagi makhluknya. itu dia kan. Lalu di BSI saya sempat jadi senat. Jabatan terakhir itu wakil ketua di senat. Kalau untuk di eksternalnya saya di Gemini. Oke. Gitu. Setelah itu Gemini Jakarta atau Gemini Bekasi. Gemini Ya. Bekasi. Setelah itu banyak lah yang di KNPI saya pernah menjabat sebagai wakil ketua terakhir. Terus di ormas lain juga sempat menjabat sebagai struktural yang strategis. Ya. Gitu. Akhirnya ya mau bagaimanapun tetap jiwa marhainisnya nggak bisa luntur, baliknya ke organ marhainis lagi jadinya. Oh iya, iya. Memang kalau fundamentalnya sudah marhain kemana-mana pun pasti terbawa ya. Terbawa. Bung Jasa selain di organisasi kemasyarakatan kepemudaan mungkin di profesi atau di bisnis atau apa? Sekarang saya dipercaya jadi wakil ketua 2 di Kamar Dagang dan Industri di Kota Bekasi. Oh, Kadin. Di Kadin itu jadi wakil ketua hubungan antar lembaga. Jadi memang saya yang bertugas untuk menyambungkan Kadin dengan pemerintah, dengan BUMN, BUMD, lalu dengan organisasi-organisasi gitu. Itu di bawah kewenangan saya memang. Oke, oke, oke. Gitu. Luar biasa ini pengalaman Bung Jasa ini salah satu ketua DPC yang saya juga jatuh hati. Kenapa? Karena ini era milenial. Memang anak-anak muda itu harus lebih banyak survive. Karena masa depan menjemput 2045 itu milik generasi Bung Jasa. Kalau saya mungkin di atasnya ya. Ya, Bung Jasa, 1 tahun kepemimpinan, Maret dan tinggal beberapa bulan lah, 2 bulan lagi udah 2 Maret. bulan. Ya. Program kerja apa saja dalam setahun ini yang sudah dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Bung Jasa? Saya kemarin itu pas selesai dilantik, target utama adalah pembangunan PAC itu. Oke. Pembangunan PAC, terus pembangunan badan-badan yang memang bisa membantu wilayah kerja Pemuda Demokrat di Kota Bekasi. Lalu saya berpikir bahwa dalam metode gerak Pemuda Demokrat, karena kita bergerak di bidang ormas, Ya. organisasi masyarakat, bukan hal yang tidak mungkin bahwa ke depan kita punya masalah hukum dan lain-lain gitu. Kenapa akhirnya saya kumpulin pengurus lalu bicara bahwa kita harus punya LBH Pemuda Demokrat di Kota Bekasi. Itu juga yang sempat, kalau nggak salah saya sempat konsultasi sama ketum juga terkait LBH, ini bagaimana dan lain-lain gitu. Nah makanya ya alhamdulillah hari ini saya sudah punya sekitar 7 PAC yang siap dilantik. Cuman memang saya pengen bahwa semua kader Pemuda Demokrat itu tahu apa Pemuda Demokrat, bagaimana pola geraknya, lalu tahu apa ideologinya, gitu. Nah, akhirnya kita berpikir untuk harus ada diklat, gitu. Harus ada diklat kader dan lain-lain gitu. Makanya saya pikir 1 tahun kepemimpinan yang bisa kita telurkan
sekitar mungkin 7 sampai 8 PAC mungkin nanti, sama 1 LBH. Ya. Itu akan terbentuk di Kota Bekasi. Oke, nanti kita masuk ke rencana ke depan, Bung Jesa. Itu ditahan, ntar kita diskusi ke situ. Saya mau tanya hal menarik, isu nasional hari ini. Bagaimana tanggapan Ketua DPC Pemuda Demokrat Kota Bekasi dengan tertangkapnya wali kota? Di mata pemuda seperti apa? Harus wali kota itu orang baik sebenarnya. Oke. Mau bagaimanapun dia orang baik. Cuman kan terkadang baik dalam bersikap belum tentu baik dalam berpolitik. Oke. Jadi ada hal yang berbeda sebenarnya. Tapi dalam penanaman wawasan kebangsaan, dalam penanaman ideologi bangsa, wali kota terbukti sangat mendukung Bhinneka Tunggal Ika. Momen yang nggak pernah saya lupakan dari seorang Rahmat Effendi, seorang wali kota Bekasi, atau kami panggilnya Bang Pepen. Ya. Itu ketika dia berani statement terkait gereja di Bekasi Utara. Oh ya. Ketika akhirnya banyak yang menolak gereja, minta gereja itu ditutup, lalu izinnya dicabut. Itu penolakan karena memang daerah mayoritas Muslim atau karena persoalan politik waktu itu? Banyak hal lah tuh. Oke. Banyak hal yang terjadi. Udah gitu memang di utara cukup keras. Ya. Kelompok itu cukup keras juga di utara, akhirnya menimbulkan polemik gitu. Dan wali kota bicara tentang daripada saya harus narik izin, lebih baik tembak aja kepala saya. Gitu. Ya kalau bicara pemuda Demokrat yang memang hari ini menjunjung tinggi tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang Pancasila, ideologinya Marhaenisme, ini jadi satu hal yang wah lah. Gitu. Di Kota Bekasi pemimpinnya berani pasang badan terhadap kaum-kaum. Jadi Bang Pepen ini sebenarnya orangnya negarawan ya? Negarawan. Iya. Gitu. Saya percaya dia seorang negarawan. Okay. Gitu. Cuman memang ya itu tadi, baik dalam dunia nyata belum tentu baik dalam politik. Artinya memang entah bagaimana ceritanya akhirnya kepleset lah Bang Pepen. Gitu. Dan Bung Jesa menyayangkan itu ya? Saya menyayangkan itu. Karena memang ya saya sih berpikir bahwa selama perjalanan Kota Bekasi yang bicara tembak kepala saya ketika ada gereja diganggu baru Bang Pepen. Gitu. Dan ini membekas. Gitu, dan ini membekas. Gitu. Luar biasa. Sebelum dulu pernah bermitra ya dengan Pemuda Demokrat, pernah bermitra di bawah kepemimpinan beliau. Pemuda ya, kalau Pemuda Demokrat kan memang selalu menjadi bagian dari mitra kritis dan mitra strategis pemerintah. Artinya kita juga tidak menjadi herder bagi penguasa. Ya. Yang kita lakukan adalah bagaimana pemerintah berjalan dengan benar, gitu. Walaupun cara mengingatkannya beda. Demonstrasi, bukan? Terkadang butuh demonstrasi, cuman kan karena kita sudah kenal, ada baiknya ketika komunikasi itu terjalin dengan baik. Gitu. Kalau bisa diselesaikan lewat WhatsApp, ngapain harus turun ke jalan? Betul. Menarik, Bung Jesa. Satu hal yang saya ingin tanyakan juga, Bekasi sebagai penyangga ibu kota dan memiliki nilai histori, bangun dari peradaban sejarah kemerdekaan, juga tidak terlepas dari penyangga Batavia sebagai ibu kota negara. Tentu Bekasi memiliki jumlah populasi penduduk yang signifikan, cukup besar. Dan di sana banyak juga selain industri, nyaris perguruan tinggi itu beririsan di Jakarta dan di Bekasi. Betul. Kampus pusatnya di sini, cabangnya ada di Bekasi. Bung Jesa, saya ingin pandangan Anda di mata Bung Jesa tentang milenial Bekasi itu seperti apa sih? Bekasi, kan yang kita lihat ini beberapa yang muncul sebagai stand up komedi, betul ya kan?
Tapi yang saya dari nasional ya, yang saya lihat dari olahraga belum muncul, dari ini Di itu, olahraga itu seni, tim kesehatan tuh. tim kesehatan. Tim kesehatan apa namanya? Yang kemarin yang Iya. berlaga itu seingat saya ada anak Bekasi satu. Oke. Gitu, anak Bekasi satu. Memang ya memang Bekasi itu sekarang sudah heterogen ya. Ya. Artinya banyak pendatang yang memang juga akhirnya mengakui kebekasiannya gitu. Ya. Begitu juga di wilayah kaum milenial atau anak muda. Anak muda di Bekasi itu sebenarnya banyak yang mentereng di nasional yang berasalnya dari Bekasi. Gitu. Sebenarnya banyak gitu. Cuman memang tidak terekspos dengan baik kebekasiannya. Ya. Gitu. Nah, beberapa kali podcast yang dilakukan oleh PLT Wali Kota sekarang juga mengangkat hal itu sebenarnya. Jadi kalau dilihat podcast PLT Wali Kota Bekasi, Mas Triadianto, Ya. itu mengangkat bagaimana anak muda berkarya di tingkat nasional, cuman dari wilayah Bekasi, Ya. gitu. Jadi potretnya memang sedang lagi dibangun sebenarnya kalau untuk sekarang, Oke. gitu. Narkoba, pergaulan bebas, Ya, itu jadi- radikalisme itu seberapa persen? Kalau Di Bekasi. narkoba ini menjadi isu bersama sebenarnya Iya, ya. iya. Artinya semua daerah, karena saya percaya bahwa narkoba itu alat yang dipakai oleh luar negeri untuk menghancurkan bangsa kita sebenarnya. Gitu. Saya selalu percaya itu bahwa ada kekuatan yang ingin menghancurkan anak muda di Indonesia. Caranya salah satunya lewat narkoba. Ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya udah isu nasional juga. Oke. Gitu, tentang penyalahgunaan narkoba. Lalu kalau radikalisme, ya ini yang saya bilang, saya bersyukur dua pemimpin Bekasi ini, Bang Pepen dan Mas Triadianto, orang yang peduli terhadap kesatuan bangsa, keutuhan bangsa, gitu. Makanya di Bekasi itu ada namanya tim revitalisasi dan aktualisasi Pancasila tuh. Dibentuk oleh Pemda. Dibentuk oleh Pemda, ditandatangani oleh wali kota waktu itu. Dan kebetulan 3 kader pemuda Demokrat, termasuk saya, masuk ke dalam tim revitalisasi tersebut. Gitu. Mungkin ini juga jadi sarana memperkenalkan bahwa di Bekasi itu sudah ada sebenarnya BPIP yang wilayahkan, didaerahkan. Gitu. Jadi memang tugas TRAP itu bagaimana akhirnya memperkenalkan Pancasila ke milenial. Artinya di daerah lain itu kan ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Komunikasi Beragama. Ya. Umat Beragama. Kalau ini lebih dispesifikasi ke nilai-nilai Pancasila ya. Betul. Gitu. Ya. Jadi FKUB-nya ada. FKUB-nya ada. TRAM ini jadi badan yang terpisah sebenarnya. Konsennya adalah penanaman nilai-nilai Pancasila dan bagaimana mengaktualisasikannya. Dan itu ada sebelum BPIP ada kayaknya itu. Oh enggak, sebenarnya sesudah BPIP akhirnya gitu. Memang ini kerja-kerja ideologi, lagi-lagi ini kerja-kerja ideologi kelompok Marheni sebenarnya. Jadi tidak terlepas dalam komunikasi politik. Ada Gemeni, ada pemuda Demokrat saat itu. Nah, waktu itu ketemu sama wali kota sebelum terpilih, lalu kita meminta beberapa hal, termasuk adanya badan ini sebenarnya. Jadi memang ini adalah permintaan politik dari kelompok Marhenis kepada wali kota saat itu. Melihat heterogennya Ya, Kota Bekasi. Kota Bekasi. Baik, Bung Jasa, sebelum kita lanjut soal itu, saya kembali ke topik tadi. Bung Jasa dan DPC hendak melakukan diklat. Bocorannya dong, biar mungkin bung-bung di daerah, DPD dan DPC Pemuda Demokrat di daerah Indonesia, Sabang sampai Merauke mungkin bisa melihat itu. Meskipun ini baru rencana, tapi bagi saya ini langkah-langkah taktis dalam rangka menjawab kebutuhan organisasi dan pengabdian bagi masyarakat luas di daerah masing-masing.
Bisa diceritakan prolognya sih? Jadi diklat ini hadir berdasarkan pola gerak Bekasi sebenarnya, ketemu. Ya. Bahwa di Bekasi kita membentuk Pemuda Demokrat bukan sebagai ormas yang pada umumnya dinilai tidak bagus sama masyarakat. Kami mau bercerita kepada masyarakat bahwa tugas ormas itu sebenarnya untuk membantu masyarakat melindungi hak-haknya. Gitu. Berangkat dari hal itu, maka kami berpikir bahwa setiap kader pemuda Demokrat harus mengerti apa itu ideologi yang dianut oleh pemuda Demokrat sendiri. Karena membuat kami, kalau sudah kenal ideologinya, maka itu akan diimplementasikan menjadi pola gerak. Gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat kami berpikir bahwa harus ada satu momen yang setiap pemuda Demokrat, setiap calon kader itu yang mau masuk ke pemuda Demokrat harus dilakukan pelatihan, gitu. Nah, ini yang akhirnya menjadi basis berpikir kemarin kawan-kawan di DPC untuk melakukan diklat, gitu. Jadi hanya membentuk pola gerak bahwa pemuda Demokrat ini pola geraknya begini loh. Kita hadir untuk membantu masyarakat mengerti apa hak-haknya di Kota Bekasi. Lalu apa kewajibannya sebagai warga negara, gitu. Membangun paradigma gerakan. Luar biasa, Bung Jasa. Hal berikut ini mungkin saya mau menanyakan sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pilkada dan politik. Tahun ini ada sekitar 100 daerah yang harus menyelenggarakan pilkada karena akhir masa jabatan di 2022. Dan kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan keinginan pemerintah untuk menunda 2024. Ada rekrutmen KPU, Bawaslu. Dari 2022 sampai 2024 ini penuh dengan tahun-tahun politik. Dengan melihat dinamika politik, perubahan demokrasi, baik dari aspek Kota Bekasi maupun secara nasional, karena tentu pergerakan Jakarta samalah, sebelum bunyi di daerah yang lain pasti Bekasi juga menjadi bagian. Apa pandangan Bung atau saran terkait dengan corak demokrasi kita dalam konteks pilkada dan politik tadi? Kalau dalam perspektif masyarakat, sebenarnya kan kita sudah harus berpikir bahwa metode yang dilakukan oleh politik kita ketika 2018 kah atau 2019 itu 19. ketika bicara politik belah bambu gitu, akhirnya menyisakan luka sampai hari ini. Saya pikir kenapa pemuda Demokrat juga melakukan diklat tadi tuh, agar pemuda Demokrat melakukan penyadaran kepada masyarakat bahwa politik atau tahun politik atau pemilihan kepala daerah kah atau pemilihan legislatif yang hanya dilakukan satu hari, jangan sampai akhirnya memecah belah bangsa. Gitu. Saya percaya bahwa Pancasila itu masih oke diterapkan, gitu. Bahwa Marxisme sebagai ideologi perjuangan masih harus diterapkan di Indonesia, gitu. Agar masyarakat juga sadar bahwa ada yang lebih penting dari sekedar pemilihan kepala daerah, yaitu keutuhan bangsa. Itu yang lebih penting dari semuanya. Karena kita memilih pemimpin itu pada dasarnya kan bukan sebagai pemilik daerah, gitu. Tapi kita memilih pelayan kita sebenarnya. Jadi kepala daerah itu dalam konsep berpikir saya, orang yang mau menghibahkan hidupnya untuk melayani masyarakat sebenarnya. Ini yang harus dijaga, gitu. Jadi karena tujuannya adalah melayani masyarakat, maka jangan memakai cara-cara yang tidak melayani masyarakat.
Jauh dengan rakyat. Jauh dari Jarak. rakyat gitu. Mungkin itu tuh. Baik. Oke, Bung dan Mbak sekalian, pemirsa podcast The Marhain, kita tiba pada penghujung acara. Saya ingin menanyakan Bung Jesa, pesan dan kesan selama memimpin Pemuda Demokrat maupun bagi pemuda Demokrat di tanah air. Saya mau ini kali tuh ke masyarakat Kota Bekasi sebenarnya. Oke. Bekasi itu termasuk yang cukup keras terkait radikalisme sebenarnya kemarin. Ya. Nah, ini yang sebenarnya juga saya sayangkan sebagai pemuda Kota Bekasi. Ya, saya berharap ke depan dengan hadirnya pemuda Demokrat, radikalisme bisa kita tekan. Lalu kami sebagai organisasi masyarakat, ayo mengajak pemerintah daerah untuk ayo kita terapkan Pancasila dalam aktualisasinya. Artinya bagaimana Pancasila ini sebenarnya diterima dalam perspektif yang lebih milenial. Ya. Ini yang harusnya difikirkan oleh para pemangku kebijakan. Bagaimana akhirnya Pancasila bisa masuk ke dalam lingkup-lingkup sekolah. Bagaimana Pancasila bisa diterima oleh kaum muda. Ya. Jadi orang bicara Pancasila itu bukan hal yang berat sebenarnya, harusnya gitu. Tapi dilandasi dengan banyak hal lah. Ada permainan yang basisnya Pancasila gitu. Nah, ini yang sebenarnya mau kita suarakan gitu. Bagaimana Pancasila diterapkan dalam bentuk lebih milenial. Ya. Gitu. Lalu untuk pemuda Demokrat, saya pikir ini kebangkitan kita. Kita sadar betul bahwa kita lama tertidur. Ya. Jadi jangan patah semangat. Bekasi juga sudah membuktikan bahwa marhainisme sebenarnya masih diterima. Oleh karena itu, diklat besok rencananya ada sekitar 75 sampai 100 orang yang akan ikut diklat. Oh, ya. Itu menjadi bukti bahwa marhainisme dan Pancasila ini sebenarnya masih diterima sama masyarakat. Cuman kadang-kadang kita agak enggan untuk bicara marhainisme di lingkungan kita. Oh, ya. Gitu. Sebenarnya kalau dibicarakan di lingkungan, dibicarakan lebih memakai bahasa sehari-hari, ini akan diterima oleh masyarakat. Gitu. Ya buktinya Bekasi Bisa melakukan itu. gitu. Ya, jadi saya mengajak untuk semua pemuda Demokrat, DPC, DPD untuk melakukan hal yang sama. Kita bersinergi bersama seperti yang hari ini DPP punya tagline-nya, sinergi bersama untuk Indonesia maju. Ya. Jadi geraknya harus bersama-sama. Gitu. Mungkin itu. Terima kasih Bung Jesa, Ketua DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi. Ada satu kata kunci, yaitu pemimpin harus dapat menciptakan perubahan. Dan perubahan itu adalah membawa orang-orang yang dipimpin ke tempat yang belum mereka datangi sebelumnya. Bung Jesa, Ketua DPC Pemuda Demokrat Kota Bekasi. Sekian dari saya, Baharudin Farawan, Tuan Rumah Podcast. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Marhain. Jaya. Bikisannya? Apa? Tahu tak kota? Jam tangan.